Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dan dirahmati Allah. Ya masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Al-Fatihah, surah penuh keajaiban. Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi. Tadi Ustaznya mengatakan bahwa kalau seandainya kita mau punya hajat, ada kekhawatiran. Tadi Ustaznya bilang kalau bisa bacalah dia surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Buat segala hajat ini pasti akan insya Allah dikabulkan. Nah itu bagaimana penjelasannya Ustaz Syam? Kalau aneh banyak yang nunggu nih. Kalau aneh 121 kali Ustaz. Ada 121 kali, ada 100 kali, ada 1000 kali, ada 1 kali. Ada 7 kali, ada 41. Betul, ada 7 kali, ada 41 kali. Yang salah yang tidak bisa membaca Al-Fatihah atau tidak pernah membaca Al-Fatihah atau menyalahkan amalan Al-Fatihah orang lain. Jangan kita salahkan amalannya orang karena yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Bukan mantra-mantra yang dibacanya. Yang dibacanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau belajar sama orang, yang pertama yang saya lihat adalah sholatnya. Kalau dia ajarkan saya misalnya surah Al-Fatihah 100 kali, dilihat, wah ini orang ngajarin sholatnya luar biasa, Masya Allah. Ke masjid dan segala macam. Oh berarti bacaannya benar yang diajarkan. Apalagi isinya adalah suratul Fatihah. Kalau kita tanyakan, tadi yang ditanyakan hajatnya itu yang 100 kali itu adalah amalan. Salah satu yang mengamalkannya dalam riwayat disebutkan adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia. Gus Dur. Jadi Gus Dur Presiden Indonesia yang keempat. Nah, iya benar. Benar. Dua-duanya benar sih. Karena sampai sekarang kami masih mengakui bahwa Gus adalah Presiden Indonesia yang keempat. Betul. Subhanallah. Maka beliau almarhum ya Allahu yarham, ulama sekaligus umara ini mempunyai satu amalan menurut Kiai Jawa dengan mengamalkan 100 kali suratul Fatihah. Kemudian ada juga wali Indonesia bernama Gusmi. Ya beliau juga dalam zikirnya menjadikan suratul Fatihah 100 kali dalam sehari sebagai zikirnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dibaca setiap habis sholat, boleh dicicil. Habis sholat subuh 20 kali, habis sholat zuhur 20 kali, habis sholat asar 20 kali, habis sholat maghrib 20 kali, habis sholat isya 20 kali. Maka 100 kali bacaan Al-Fatihah selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi banyak sekali sebenarnya amalan-amalan daripada guru-guru kita ini yang 40 hari berlakunya. Kenapa itu 40 hari? Termasuk diantaranya sholat arba'in ya. Termasuk diantara sholat arba'in. Kenapa 40 hari ini? Karena secara psikologis ternyata kalau sudah 40 hari dilakukan itu akan menjadi istiqomah bagi seseorang. Jadi sangat mudah baginya setelah 40 itu. Sama dengan kita menghafal Quran. Kalau metode orang-orang dulu menghafal Quran itu ada namanya baca 40. Kita membaca 40 kali satu ayat itu atau satu halaman. Satu halaman 40 kali kita ulangi 40 kali. Kenapa? Karena dia auto masuk ke dalam otak kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Maka subhanallah, begitu pula dengan suratul Fatihah 100 kali dibaca selama 40 hari, maka hari ke-41 tanpa mengingat lagi kita sudah membaca suratul Fatihah selama sebanyak 100 kali. Namun yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, adabnya. Yang pertama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa? Karena nanti salah niat ketika dia baca suratul Fatihah 100 kali, ternyata tidak kaya-kaya juga. Dia nanti menyalahkan Al-Qur'annya, padahal memang takdirnya seperti itu. Dia mengatakan ini Al-Fatihah tidak ada gunanya. Ini bahaya sekali nih. Kalau dia mengatakan Al-Fatihah tidak ada gunanya, saya tiap malam baca Al-Fatihah 100 kali tapi saya tidak kaya. Yang salah apanya? Bukan karena salah Al-Fatihahnya, tapi niat kita yang salah. Kita mengharapkan pahala dunia semata. Karena menurut amalan para ulama kita, Al-Fatihah 100 kali ini adalah untuk kebaikan akhirat. Kalau Allah berikan kebaikan dunia, maka itu adalah bonusnya. Jadi kalau kita mengamalkan Al-Fatihah tadi untuk hajat kita, ternyata yang dikabulkan Allah adalah hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suratul Fatihah adalah doa yang paling indah di dalam Al-Quran. Bahkan seandainya bisa disimpulkan 30 juz, maka tersimpul dalam satu surah suratul Fatihah. Dan ini kalau mau disimpulkan lagi terkumpul dalam basmalah, al-basmalah. Kalau dikumpulkan lagi akan terkumpul pada huruf ba. Kalau dikumpulkan lagi akan terkumpul pada titiknya huruf ba. Karena awal mula alam semesta ini berawal dari satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah doa yang sangat luar biasa. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan daripada guru-guru kita, ulama-ulama dari tanah Jawa, wali-wali Allah daripada tanah Jawa. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syah masa penjelasannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Al-Fatihah ini, keajaibannya, waduh Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kan kita lanjutkan lagi. Saya pernah dengar juga nih Habib, izin nih Habib ya. Katanya orang yang baca surah Al-Fatihah ini insya Allah ya, sebelum tidur ya, ini akan membuat aman orang ini dari segala macam hal kecuali kematian.
Nah, ini bagaimana penjelasan ini, Bib? Tafadhol, Bib. Afwan Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan ceramah Ustaz Maulana yang Masya Allah luar biasa, tabarakallah. Bahwasanya Fatihah itu menembus daripada langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kami biasa menggunakan Fatihah itu bil gubul ya Arab, wala hijab minal maula bil wasat Rasul biasaril Fatihah. Ketika membaca Fatihah itu berharap akan tembus daripada tanpa hijab. Tidak ada hijab di dalamnya dan berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dia mau tidur, ketika dia mau tidur diawali dengan apa? Man nama al wuduin fadrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidan. Siapa orang yang tidur dia wudu dulu, dia berharap kepada Allah akan keberkahan daripada tidurnya karena udah ngambil wudu, insya Allah dia meninggal dalam keadaan syahid. Dan dia baca surat Al-Fatihah, diawali dengan Fatihah. Dia baca Quran surat Al-Fatihah berharap ya Allah dengan baca surat Al-Fatihah ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Gangguan kalau misalkan dia di tempat yang hutan, gangguan daripada binatang buas dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia di rumah, minta terlindung daripada gangguan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lainnya yang akan mengganggunya, dan berharap akan keberkahan di dalam Fatihah tersebut. Allah kasih kemudahan dalam kehidupannya dan dibangunkan pada waktu malam hari, misalkan jam 2, setengah 3 agar bangun malam, bukan bangun cuman buat kencing doang habis itu tidur lagi. Jadi bangun tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW baca akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Ketika dia baca akhir daripada Quran surah Al-Baqarah, maka Allah kasih kecukupan baginya. Allah kasih ketenangan baginya. Dan rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kami biasa ketika mau tidur itu diawali dengan Fatihah. Awalnya wudu, habis itu Fatihah. Setelah baca Fatihah baca Qul 3 kali. Baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca Alif Lam Mim 5 ayat. Habis itu baca ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Langsung masuk amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lanjut lagi, la yukallifullahu nafsan. Ini masuk dalam hadisnya Rasulullah ketika Sayyidatuna Fatimah dijelaskan bahwasanya siapa orang yang baca akhir ini dikasih ketenangan, kecukupan, keberkahan, dan Allah tidak kasih beban yang berat baginya. Dan ketika ada beban yang berat akan datang padanya, dikasih takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan dan diberikan keringanan lagi. Dan ketika dia susah dalam mencari rezekinya, Allah pertemukan daripada rezekinya dan dipercepat mendapatkan rezekinya, atau bahkan rezekinya misalkan susah dapatnya atau ini itu dan lain sebagainya, maka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala datang dari tempat yang tidak terhingga. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'aghizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna al qaumil kafirin. Ketika seorang membacakan daripada kalimat yang sempurna tadi, diawali dengan ngambil wudu, Al-Fatihah sampai akhir surat Baqarah, maka keberkahan akan mendatangkan daripada dirinya, istrinya ada di sampingnya, anak-anak yang lagi tidur di rumahnya, dan satu rumah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, "Gebiar hadiah." Ini hadiah yang besar, ya kan? Ini hadiah yang dahsyat. Ini hadiah yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut membacakan daripada ayat Al-Qur'an tadi, maka rizki yang banyak, rizki yang berkah, kenikmatan, keberkahan, sehat walafiat, dan juga ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya yang luar biasa, detail. Wah, detail banget. Ya, kita lanjut lagi nih. Jazakallah khairan katsiran ilmunya, Bib. Kalau gitu nih kasih pantun lagi Ustaz Maulana. Boleh apa lagi? tuh? Ke kampung Duku beli limau. Cakep. Ustadz Maulana duda keren, banyak ilmu. Durennya mana? Buku doang tadi nggak dibawa durennya. Gimana? Cuma 2 kalimat doang. Iya. Durennya nggak dibawa kayak gitu. Aneh sebetulnya ngeledekin. Dukunya durennya ganti duku. Ente inget gak tadi yang pertama? Jangan dong. Ya udah. Nggak laku lah. Beli duren di kampung limau berarti. Cakep. Duda keren, banyak ilmu. Amin. Silakan mau daftar Ustaz Maulana. Ini jangan dikata ini lucu nih. Iya. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Nah ini yang paling salah satunya menarik perhatian saya. Saya pernah belajar ya, sama teman-teman kita ngobrol gitu ya, diskusi. Ternyata ada satu teman saya yang cerita bahwa katanya salah satu ayat dari surah Al-Fatihah itu katanya, itu bisa menutup pintu nerakanya Allah. Wah, penasaran kita kan. Ini dari 7 ayat yang mana nih? Dia nggak bisa jawab. Aduh,
Yang mana ya? Ya udah mumpung ada Ustadz Maulana di sini sama guru-guru kita minta penjelasannya. Ayat yang mana bisa menutup pintu neraka? Yang tadi membuka pintu langit. Iya. Kok ini menutup Pintu neraka. Yang mananya? Yang Mau mana? tahu? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Tafadhal, Sasam. Ustaz. Berbicara tentang surah Al-Fatihah. Luar biasa dalam surah Al-Fatihah. Maknanya, isi kandungannya luar biasa. Karena di dalamnya ada yang bisa menutup pintu neraka. Yang mana? Jawabannya adalah di ayat. Saya bacain ya. Saya bacain artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan tercela. Oh. Kira-kira yang mana di sini? Ihdinas siratal Jawabannya siratal ladzim. adalah gairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Jadi orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang dimurkai dan yang tercela. Jadi dalam artian di sini bahwa surah Al-Fatihah itu bisa menutup pintu neraka karena kita bermohon supaya tidak masuk dalam golongan orang yang terkutuk, tercela, tersesat. Bukan itu. Jadi maksud dari sini maka menjauhkan kita dari kesesatan dan kemurkaan Allah dengan cara adanya di dalam di surah Al-Fatihah di ayat ke-7. Makanya yang tidak menggabungkan, tidak memasukkan basmalah dalam surah Al-Fatihah, maka di ayat ke-7 yang kita gunakan itu dibagi dua di situ. Maka dalam hal ini orang yang membaca surah Al-Fatihah dengan catatan ikhlas, mengikhlaskan untuk ibadah kepada Allah, maka menjauhkan dirinya atau menutup pintu neraka atasnya. Karena dengan membaca surah Al-Fatihah, ada lagi di dalamnya surah Al-Fatihah. Apa di dalamnya surah Al-Fatihah adalah bentuk keikhlasan. Kita hanya meminta kepada Allah. Allahus samad. Iyyaka Iyyaka na'budu wa wa iyyaka nasta'in. Hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta tolong kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Dan maka dari sinilah ketakwaan kita, permohonan kita minta tolong hanya kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah itu bisa menutup pintunya neraka. Maka dengan ini orang yang membaca surah Al-Fatihah pasti dapat tuntunan, dapat arahan. Tuh, dapat arahan. Maka kalau berkata, Ustadz, yang mana di sini yang bisa menutup pintu neraka? Maka bacalah surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. 7 ayat. Masya Allah. Nih penonton di rumah, ini baru benar. Beli duren di Kampung Limau. Cakep. Ustadz Maulana Duda keren, banyak ilmunya. Jadi Limau, ilmu agak-agak jauh sih ya sebenarnya. Bukan, kalau begitu kan ilmu, ilmau. Limau. Ustadz Maulana keren, banyak limaunya. Ustadz Maulana keren, banyak maunya. ya lah. Karena kan kita tidak boleh puas dengan 3. Benar. Tidak boleh puas dengan ilmu, tidak puas dengan ibadah, dan tidak boleh puas dengan sedekah. Masya Jadi Allah. banyak maunya. Wih, tapi saya lebih cocok Ustadz Maulana tuh duren sawit. Apa tuh? Duda keren sarang duit. Iya. Mantap. Kalau gitu kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari... Wah, saya mau ambil surat dulu bentar ya. Ada di surat ternyata. Ini surat katanya. cinta bukan nih? Surat cintaku yang pertama. Ini dia. Bismillah. Banyak banget surat ini. Ambil satu aja deh. Waktunya nggak cukup. Iya. Kayaknya nggak sabar banget pengen baca. Mau baca? Boleh. Selalu ya. Iya. Bacain Ustadz Saya Maulana. tawarin dulu. Baiklah. Dari Medan, tanggal 6 September 2022. Assalamualaikum. Boy Doyo. Aduh. Boy Doyo. Apaan Boy Doyo? Mana ada Boy Doyo? Coba baca Bib. Coba Habib. Habib. Boydo au monungkun. Ah. Ayana dang adong. Ada orang Medan nggak di sini? Please. Nggak ada. Ini. Ada orang Medan nggak di sini? Saya coba translatein. Saya coba translatein dulu. Jangan dong, harus baca yang aslinya dong. Enak aja, ini saya translate aja biar cepet. Nih,
Oh, ada orang Medan. Hah? Oh, Lintar, Oh, Lintar, Lintar, Lintar. Kameramen, sebentar, Lintar. Kameramen Sini, dong. Lintar. Aduh. Baca Lintar. Masuk Orang Lintar. Medan harus baca lah. Sini kau Lintar. Lintar, Tolonglah Bang, gitu ya kan. Ya. Marilah bang. Beno Marilah, bisi Bang. sungkunan. Marilah. Ada. Bena bosi singkuron. Ayo, baca, Coba baca. sini. Betul kayak itu bang. Ya, pakai clip on sini aja nempel. Yang kencang, yang Jangan kencang. kencang. Assalamualaikum. Biar ganteng. Istrinya. Istrinya. Coba. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boydou aumanakum. Oh. Alana don adon. Bena bo isin sungkuron selain itu Ustaz. Aduh. Aduh, kenapa aduh? Kenapa aduh? Baca aduh. Kenapa ini nih? Jadi anak gitu toh sonori. Sonor ini saya uras saya sula ini. Sulah. Saya mau naik metro mini saja. Dia susah. Ya udah kalau gitu saya baca artinya nih. Saya udah translate ke bahasa Indonesia. Duduk sini. Susah ini, susah. Assalamualaikum Ustaz. Nih suratnya isinya nih. Aku bingung mau tanya ke siapa lagi kalau bukan ke Ustadz gitu maksudnya nih. Jadi Ustadz, anak aku itu rada keras kepala. Susah banget dibilanginnya. Ya namanya juga anak, kadang suka ngamuk nggak jelas gitu Ustadz. Dan aku pernah baca juga tuh surah Al-Fatihah bisa melembutkan hati anak. Emang bener ya Ustadz ya? Terus gimana caranya? Apa lewat kayak satu media gitu? Dari Muliate. Saudara Meda boy gunakan. Bukan, itu hamba Allah. Ini dari hamba Allah. Muliate. Ya hamba Allah. Mohon izin Ustaz Syam jawab nih. Bahasa Indonesia tadi ya. Jawab pakai bahasa Medan lagi. Kita makin gak ngerti nih. Saya udah coba translate agak susah ini. Izin. Pakai orang Medan nggak tahu juga. Di Medan ada 2 suku kan. Oh iya benar. Melayu Ada dan- Batak, ada Melayu. Melayu betul. Jadi Masya Allah inti daripada pertanyaannya apakah suratul Fatihah itu ketika kita gunakan untuk mendoakan anak kita harus menggunakan media atau langsung saja dengan membacakan suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ketika digunakan dengan media itu medianya adalah air. Jadi air yang biasa diminum oleh anak-anak kita ataupun tidak pakai air ketika ibu mungkin membuatkan bekal untuk anak sekolah sambil mengadukkan susunya, subhanallah, sambil membuatkan sarapan untuknya, bacakan suratul Fatihah. Dengan apa? Dengan pengharapan wasilahnya suratul Fatihah ini sebagai doa untuk ya Allah, Al-Fatihah itu adalah pembuka, maka bukakan pintu hatinya anakku ya Allah. Sebagaimana Al-Fatihah adalah Al-Fatihah pembuka, maka bukakan pula pintunya hatinya anakku ya Allah. Atau dengan menggunakan metode air, membaca surah Al-Fatihah 1 kali, atau membaca surah Al-Fatihah 3 kali, atau membaca surah Al-Fatihah 7 kali, atau bahkan ada yang baca sampai 41 kali suratul Fatihah dibacakan kepada air minum yang insya Allah akan diminum oleh anak-anak kita. Boleh dengan menggunakan media air tadi sebagaimana yang dilakukan sahabat Nabi untuk menyembuhkan seseorang. Kalau penyakit fisik saja bisa disembuhkan dengan Al-Quran, Al-Fatihah, apalagi penyakit hati ataupun membuka pintu hati, apalagi seorang anak. Saya rasa seorang anak itu kalau dia keras kepala ataupun apa, itu bukan karena dosa dan maksiatnya. Karena anak ini belum terhitung berdosa. Dia masih bersih, suci di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita sebagai orang tua yang perlu sadar bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita memasukkan ajaran-ajaran agama kepadanya. Maka yang pertama bacakan surah Al-Fatihah tadi di airnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini ya Allah, anak ini dari Engkau ya Allah, Engkau yang mengendalikan hatinya. Lalu baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, begitu pula dengan anak-anakku. Kemudian yang ketiga membaca surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, jadikan anakku menjadi anak yang sabar. Tiupkan kepada airnya, maka disuruh minum untuk anak-anak. Maka subhanallah, insya Allah bisa membukakan pintu hati seorang anak. Ada lagi daripada ajaran guru kita, yakni surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dibacakan kepada anak-anak. Ada juga bacaan daripada akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an kita bisa baca untuk membuka pintu hatinya anak, tapi yang paling mudah adalah suratul Fatihah.
Al-Fatihah. Kenapa? Karena mungkin sangat minim sekali orang yang tidak bisa baca surah Al-Fatihah. Ya, apalagi mu'allaf pun biasanya yang pertama kalau misalnya ada yang masuk Islam kemudian bertemu dengan kami, mereka bertanya, Ustadz apa yang pertama kali harus kupelajari? Maka pasti kita akan mengajarkan suratul Fatihah. Maka Al-Fatihah ini adalah simple, setiap hari kita baca, namun menjadi doa yang sangat luar biasa, bisa membukakan pintu hatinya. Nah, yang kedua, setelah mendoakan dengan suratul Fatihah, ingat, orang tua mesti menanamkan kepada anak agar anak takut kepada Allah, bukan takut kepada orang tua. Kita seringkali gila hormat terhadap anak-anak kita. Pengen dihormati, pengen terlihat wibawa di hadapan anak. Namun kita lupa untuk mengajarkan anak agar takut kepada Allah. Kenapa? Kalau hanya takut kepada orang tua, tidak ada orang tuanya, mereka berani. Ya, tapi kalau takut sama Allah, dimanapun engkau berada nak, engkau pasti akan menjaga dirimu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Jadi memang surah Al-Fatihah ini insya Allah bisa ya Membuka dibacakan pintu tadi, mau hati. Bagaimana 41 kali, mau Iya. 100 kali, sebagaimana sesanggupnya orang tua dengan penuh keikhlasannya pastinya dan berharap pada Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan nih Ustadz Maulana nih. Ya. Pertanyaannya bagus juga nih. Ustadz Maulana nih, membaca amin, Ustadz membaca amin setelah surah Al-Fatihah itu cuma ada dalam sholat aja, apa di luar sholat juga? Gini, Gimana? Gimana? membaca Al-Fatihah, membaca amin setelah Amin. membaca Al-Fatihah, baik di dalam salat ataupun di luar salat, begini. Begini. Amin. Loh, repot banget. Setelah yang satu ini kita bahas Repot ya. banget istilah. Nanti aja. Tetap di Islam itu indah.